Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini temanya cukup luas, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas definisi, dimensi, jenis, faktor, dan dampaknya saja. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sisanya. Apa itu permasalahan sosial? Apa saja dimensi permasalahan sosial? Apa jenis-jenis permasalahan sosial? Dan apa faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial beserta dampaknya? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke? Permasalahan sosial itu apa sih? Nah, ini biar mudah nih ya, untuk mempermudah kalian, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama das Sollen dan yang kedua das Sein. Das Sollen itu artinya harapan dan das Sein artinya kenyataan. Oke, das Sollen harapan dan das Sein kenyataan. Nah, maksudnya apa itu harapan dan kenyataan? Nah, coba kita pikirkan ulang. Kapan sih kita tahu kalau kita sedang dalam masalah? Nah, kapan kira-kira? Kapan kita tahu kalau kita sedang dalam masalah? Ya, jawabannya adalah ketika apa yang kita harapin gak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, ya gak? Jadi harapan gak sesuai kenyataan, gitu ya. Jadi das Sollen dan das Sein. Oke, catat, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, nah itulah permasalahan sosial, gitu ya. Oke, sekarang kita kaji lebih mendalam ya. Das Sollen dan das Sein. Das Sollen harapan, das Sein kenyataan. Nah, permasalahan sosial itu kan tadi ya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan di masyarakat, gitu kan ya. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Das Sollen harapannya adalah bahwa kita berangkat dari rumah gitu ya, dan sampai di sekolah pukul 6.45 katakanlah. Nah, ternyata kalian nyampe jam 7.30 tuh, setengah 8 kan, kesiangan. Nah, harapannya datang jam 6.45, ternyata kenyataannya jam 7.30 gitu. Kenapa kok bisa terlambat? Nah, banyak tuh alasannya. Bisa jadi karena macet gitu ya, atau misalkan transportasi umumnya lambat gitu, atau ban bocor gitu misalkan. Nah, semua kumpulan masalah-masalah tadi, misalkan karena macet dan transportasi umum yang terlambat ini gitu ya, yang lambat, atau misalkan pelayanannya tidak memuaskan seperti ngetem terus gitu kan, lama misalkan. Nah, ini akan menjadi sebuah permasalahan sosial ketika banyak orang yang mengalaminya gitu. Atau bisa jadi juga karena kebanyakan orang memilih membawa kendaraan pribadi masing-masing gitu. Nah, karena demikian maka terjadilah kemacetan ya, kepadatan arus kendaraan gitu ya. Pada bawa mobil sendiri, motor sendiri, akhirnya jalanan padat gitu ya. Volume kendaraan banyak dan jalan ya segitu-gitu aja gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan sosial gitu ya. Nah, ini dirasakan oleh banyak orang, bukan cuma segelintir orang gitu. Jadilah permasalahan sosial gitu. Oke, jadi berawal dari tadi gitu ya, harapan yang sederhana gitu ya, dari berangkat sekolah dan sampai di sekolah jam 6.45 sampai pukul 7.30, ternyata di antara das Sollen dan das Sein itu ada gap gitu ya. Ada sebuah permasalahan sosial di antara das Sollen dan das Sein ini gitu ya. Nah, bisa dimengerti ya. Contoh lain misalkan nih target harapannya gitu ya. Harapan dari banyak pria misalkan ya, menikah di umur 25 tahun ya, sedang tuh. Umur sedang lah, enak gitu ya. Nah, ternyata kenyataannya ada yang sampai umur 40 masih jomblo ternyata gitu. Nah, permasalahan sosialnya apa? Wah, ternyata nih kebanyakan orang yang pilih-pilih gitu ya, atau misalkan menetapkan mahar yang terlalu tinggi gitu,
Sampai-sampai si prianya merasa frustasi gitu ya, udah umur 40 gak kawin-kawin, susah nyari jodoh gitu. Nah, lalu gimana? Bisa jadi gitu, misalkan si cowoknya frustasi lalu memutuskan gantung diri misalkan ya. Ah, Nah, ketika banyak pria atau wanita yang memutuskan untuk bunuh diri gitu ya karena nggak sanggup menjawab pertanyaan kapan nikah misalnya ya, dan nggak sanggup menahan beban dari mahar yang tinggi atau karena kebanyakan orang pilih-pilih. Ketika banyak orang yang melakukan bunuh diri, nah ini jadi permasalahan sosial gitu. Karena bukan cuma segelintir orang yang merasakan, ternyata banyak yang merasakan. Itu baru permasalahan sosial. Lanjut ke jenis-jenis permasalahan sosial. Jenis permasalahan sosial ini ternyata ada dua bagian. Yang pertama manifest dan yang kedua laten. Kalau manifest, permasalahan sosial yang nyata, disadari dan aktual. Ya, kalau laten permasalahan sosial yang tersembunyi, belum disadari dan berpotensi. Maksudnya apa tuh? Nah, misalkan kalau manifest itu kelihatan gitu ya, nyata, disadari dan aktual, kelihatan di depan mata. Misalkan contohnya pengangguran, kemiskinan, rasisme dan terorisme. Pengangguran kita bisa lihat sendiri lah ya, banyak orang-orang yang nyari kerja gitu kan, susah nyari kerja gitu. Lalu kemiskinan juga bisa dilihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, rasisme misalkan. Lalu terorisme gitu ya, banyak bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah ini jenis permasalahan sosial yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau yang laten kayak gimana? Kalau yang laten dia tersembunyi belum disadari dan berpotensi. Dia punya potensi menjadi permasalahan sosial kemudian hari gitu ya, tapi masih tersembunyi dan belum disadari oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya catcalling tuh dulu. Catcalling, tahu nggak sih catcalling apa? Catcalling itu menyiul gitu ya, ngeheot mencek orang Sunda mah. Jadi ada cewek lewat terus disiulin gitu ya, misalkan. Nah itu catcalling namanya. Nah dulu hal yang seperti ini biasa-biasa aja gitu ya, dan belum disadari juga oleh masyarakat bahwasanya sebenarnya ini sudah termasuk dan masuk ke dalam ranah pelecehan seksual. Nah kalau sekarang kan wah, itu ada pasalnya tuh. Kalau yang catcalling tuh udah masuk pelecehan seksual gitu ya. Lalu apalagi kekerasan dan bullying di sekolah misalnya. Dulu tuh kalau murid ngegaplok anaknya tuh itu masih biasa-biasa aja gitu. Nampar anak, nampar murid gitu ya. Nah itu biasa-biasa aja kalau dulu. Ya paling anaknya ngelapor sama orang tuanya malah ditampar lagi gitu ya, ditambahin. Nah kalau sekarang itu udah ada pasalnya ya, ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya. Sekarang tuh dilindungi oleh pasal gitu ya. Nah dulu catcalling, kekerasan dan bullying ini adalah memang sudah termasuk permasalahan sosial, cuman belum disadari gitu, dan ya berpotensi menjadi permasalahan sosial. Dan benar bahwa sekarang ini sudah menjadi salah satu permasalahan sosial yang sudah diatur dalam undang-undang gitu ya. Nah ini ya oke, ingat-ingat manifest. Kalau manifest itu nampak, kelihatan gitu ya, nyata, disadari di depan mata. Kalau laten ini masih tersembunyi dan belum disadari. Nah cuman dia berpotensi akan jadi suatu permasalahan sosial di masa depan. Oke, sekarang masuk ke dimensi permasalahan sosial. Nah ini terbagi tiga nih. Yang pertama perbedaan kultural, yang kedua sejarah, dan yang ketiga politik. Dimensi yang pertama perbedaan kultural ini erat kaitannya dengan nilai dan norma ya. Lalu yang kedua sejarah. Nah ini
tentang perubahan sosial dan zaman. Nah, kalau politik dia membahas tentang siapa yang berkuasa, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dimensi permasalahan sosial yang pertama yakni perbedaan kultural. Nah, kata kuncinya ingat, nilai dan norma. Kalau kultural itu kan adat dan istiadat gitu ya. Nah, adat dan istiadat siapa? Adat istiadat di masyarakat gitu. Nah, yang seperti apa sih yang diyakini di masyarakat itu? Ya nilai dan norma, balik lagi gitu ya. Yang sering kita bahas bahwa nilai dan norma ini yang megang ya masyarakat gitu. Dan itu berbeda-beda di setiap daerah gitu. Jadi dimensi yang pertama dilihat dari segi perbedaan kultural, di mana setiap daerah menganut kepercayaan. Contohnya seperti apa? Misalkan kontroversi sapi di India tuh. Nah, di India bagi umat Hindu sapi itu adalah suci gitu ya, bahkan disembah gitu. Sementara bagi umat Muslim sapi ya dikonsumsi apalagi ketika Idul Adha gitu ya. Nah, ini salah satu permasalahan sosial yang terjadi di India gitu. Contoh lain misalkan judi di Las Vegas. Nah, kalau di Las Vegas kan judi halal tuh ya. Wah, semua orang pernah main judi gitu kan, macem-macem lagi. Nah, itu kalau di Indonesia judi kan diharamkan ya. Ya, nggak cuma di Indonesia, di banyak negara judi diharamkan gitu ya. Hanya di Las Vegas yang dihalalkan itu ya. Nah, ini lagi-lagi permasalahan sosial yang dilandaskan dengan perbedaan kultural ya, di mana setiap daerah mempunyai adat dan kebiasaan masing-masing yang berbeda-beda gitu. Contoh lain, kangkung di Asia dikonsumsi sementara di Amerika itu kangkung dianggap hama gitu ya. Wah, dituar gitu ya. Di kalau di jalan tuh menghalangi pemandangan gitu, dianggap jelek lah gitu ya. Sementara kalau di kita dikonsumsi gitu kan, karena kan banyak kandungannya gitu ya. Nah, ini ya itulah gitu ya, perbedaan adat istiadat, kebiasaan gitu, norma dan nilai di masyarakat yang berbeda-beda setiap daerah. Dimensi permasalahan sosial yang kedua, ini tentang sejarah. Kata kuncinya adalah perubahan sosial dan zaman. Nah, dimensi yang kedua ini dilihat dari segi sejarah, di mana masalah sosial muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tatanan sosial. Misalnya tadi tuh bullying, lalu muncullah KPAI gitu ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu ya. Nah, jadi semakin kesini orang-orang semakin sadar bahwa oh ternyata banyak yang harus dirubah, karena memang zamannya juga ikut berubah gitu, tatanan sosialnya berubah, maka banyak juga yang harus diatur ulang gitu ya. Nah, ini dimensi permasalahan sosial yang berlandaskan dengan sejarah gitu ya. Selanjutnya, dimensi permasalahan sosial yang ketiga dilihat dari segi politik, di mana masalah sosial ditentukan oleh mereka yang punya kewenangan dan kuasa. Jadi siapa yang berkuasa, maka dialah yang punya kewenangan untuk menetapkan permasalahan sosial. Misalnya seperti apa? Korupsi dan lembaga pemberantasan korupsi misalnya. Nah, kalau dulu kan zaman ya zamannya Pak Harto gitu ya, ketika korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Nah, ini belum ada lembaga yang mengatur itu semua gitu ya. Nah, karena dirasa perlu, maka dibikinlah KPK gitu. Nah, ada keputusan politis tuh di situ ya. Jadi dengan munculnya KPK ini, maka korupsi, kolusi dan nepotisme bisa dikontrol gitu ya. Ini permasalahan sosial yang berdasarkan politis. Lalu yang selanjutnya contohnya apa lagi? Nah, penetapan level bencana misalnya. Nah, ini siapa yang layak, siapa yang berkompeten gitu untuk menentukan ini level bencananya siaga nih, waspada. Nah, itu siapa? Nah, itu BMKG tentu saja ya. Nah, jadi orang-orang yang ahli gitu ya, orang-orang yang memang mempunyai kewenangan, mereka lah yang mengeluarkan penetapan level bencana gitu, status bencana.
Nah, ini juga sama unsur politis gitu ya. Nah, kalian coba anak cowok ada yang nonton One Punch Man gak? Nah, itu anime itu juga sama tuh, ada unsur politisnya. Jadi penetapan level bencana kayak apa? Di situ digambarkan level bencana naga, misalkan dewa itu ya. Nah, itu ada yang ngurusnya gitu ya. Ada yang menetapkannya yaitu Asosiasi Pahlawan gitu misalkan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor timbulnya permasalahan sosial. Ini ada 6 nih. Yang pertama ekonomi, yang kedua biologi, psikologi, kebudayaan, geografis, dan interseksi. Ekonomi apa nih? Nah, ketika adanya krisis ekonomi misalkan ya, adanya krisis ekonomi itu tahun 98 ya, ketika Krismon, permen yang asalnya cepet bisa dapat 4 gitu ya, tiba-tiba harganya melambung tinggi jadi 100 rupiah misalkan, bahkan ada yang gope 2 gitu ya, atau gope 1 misalkan. Nah, orang-orang pada panik tuh. Krisis ekonomi itu, ketika ada krisis ekonomi maka timbullah salah satu permasalahan sosial yang baru gitu ya. Nah, ini faktor timbulnya ekonomi juga berpengaruh jadi gitu. Nah, lanjut biologi. Kalau biologi apa nih? Misalkan sekarang yang lagi viral nih, virus corona yang nggak ada henti-hentinya gitu ya, korbannya terus bertambah. Ini juga salah satu permasalahan sosial di ranah biologi gitu ya. Permasalahan sosial yang muncul yang seperti apa? Ya, dengan adanya virus corona, orang-orang jadi pada pakai masker gitu ya. Terus mau ke rumah jadi nggak tenang, mau keluar rumah jadi nggak tenang gitu. Sekolah diliburkan, belajarnya jadi daring gitu kan. Nah, itu permasalahan sosial yang baru gitu ya. Nah, lanjut ke psikologi. Contohnya apa nih psikologi? Nah, misalkan anak korban perang yang mengalami PTSD misalkan ya, post traumatic syndrome. Nah, biasanya anak-anak korban perang ya, misalkan di Irak, Afghanistan gitu, terus Palestina misalkan, mereka butuh waktu untuk beradaptasi lagi gitu ya. Misalkan ketika keadaan kembali normal, mereka butuh waktu untuk beradaptasi lagi. Bisa jadi mereka terus terbayang akan kejadian di tempat yang mengerikan itu terulang kembali gitu ya. Terbayang-bayang terus bagaimana letupan bom di depan muka mereka gitu ya misalkan, atau ayah dan ibunya meninggal di hadapan mereka gitu. Nah, ini salah satu permasalahan sosial juga gitu ya, trauma. Lalu kebudayaan, nah, misalkan apa? Misalkan budaya korupsi dianggap hal yang biasa. Nah, ini ketika korupsi dianggap hal yang biasa gitu ya, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang cukup kompleks gitu. Ya, misalkan koruptor makin banyak gitu ya, terus uang negara pada dirampas habis gitu. Sementara koruptornya cuma dihukum ya setahun 2 tahun gitu ya, bebas lagi, korupsi lagi. Nah, ini tentu jadi permasalahan sosial gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata berbuntut panjang seperti demo-demo yang tempo lalu gitu ya. Banyak lagi korban berjatuhan gitu ya, banyak yang dikorbankan. Nah, itulah ya, ketika kebudayaan budaya korupsi dianggap hal yang biasa. Lanjut ke geografis. Geografis maksudnya gimana nih? Ini katakanlah Indonesia kan rawan bencana ya. Ring of Fire tuh ada di Indonesia gitu, bahwa gunung-gunung berapi yang aktif gitu ya ternyata banyak di Indonesia gitu. Nah, terus juga Indonesia kan berapa kali ya tsunami gitu ya menghantam Indonesia gitu ya.
secara geografis Indonesia ini memang rawan bencana gitu ya. Dan ini adalah suatu permasalahan sosial gitu ya. Dan dampaknya bisa kemana-mana ketika terjadi bencana kan. Banyak orang yang tiba-tiba lah jadi homeless gitu ya, tiba-tiba jadi pengangguran misalkan, rumahnya kebanjiran jadi nggak punya rumah gitu ya, banyak lah akibatnya gitu ya. Dan inilah juga permasalahan sosial itu juga ya. Nah, kalau interseksi apa tuh? Kalau interseksi, mereka campuran daripada ekonomi, biologi, psikologi, kebudayaan, dan geografis gitu. Semuanya ada di interseksi. Dan ngerambat kemana-mana kalau interseksi tuh ya. Oke, sekarang dampak permasalahan sosial. Ini ada 3 nih. Yang pertama disorder, yang kedua disintegrasi, yang ketiga perubahan sosial. Disorder itu apaan sih? Nah, disorder ini adalah kekacauan. Contohnya seperti apa? Nah, ketika misalkan BBM mau dinaikkan gitu ya, wah semua orang pada panik gitu ya. Misalkan hari Kamis bakalan naik nih, hari Rabu tuh Rabu malam orang-orang bisa ngantri gitu ya, berjejer-jejer gitu sampai bikin kemacetan di pom bensin gitu, di jalan-jalan bikin kemacetan. Untuk apa? Untuk mengisi penuh bahan bakar minyaknya gitu ya, kendaraannya diisi penuh BBM-nya. Nah, ini yang dinamakan dampak permasalahan sosial dari disorder gitu ya. Lanjut, disintegrasi. Kalau disintegrasi ini artinya perpecahan. Nah, contoh seperti apa misalkan, kemarin tuh waktu ada pilpres kan ya, suara umat muslim terbelah gitu ya, bingung mau milih yang mana. Yang paling hangat tuh perpecahan Spanyol ya, Catalunya tuh, Barcelona. Katanya sih Barcelona mau memisahkan diri gitu, termasuk pemain-pemain timnas Spanyol sepak bolanya juga tadinya mau memisahkan diri gitu dan membuat timnas Catalunya gitu ya. Nah, ini perpecahan yang namanya disintegrasi gitu ya. Nah, lanjut perubahan sosial. Kalau perubahan sosial ini kata kuncinya adalah pola, aturan, dan bentuk kelompoknya berubah. Contohnya misalkan ketika Nazi dinyatakan terlarang di Jerman gitu ya. Nah, itu banyak tuh yang berubah dari mulai pola, aturan, dan bentuk kelompoknya, termasuk orang yang ingin memberi nama anaknya Hitler itu dilarang gitu ya. Nah, pokoknya kalau kalian ingin tahu sejarah tentang Nazi gitu ya, gimana kejamnya Nazi terhadap kaum Yahudi dulu ya. Ya, seperti sekarang Yahudi membantai kaum Palestina gitu ya. Kalian bisa nonton banyak tuh film tentang Nazi. Fury contohnya tuh yang meranin Brad Pitt. Oke, sampai sini dulu aja ya. Besok pembahasan selanjutnya akan kita lanjut mengenai permasalahan sosial, karena ini lumayan banyak juga. Kalau disekaligusin takutnya puyeng ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.